Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah, khusus pada diri kita serta keluarga kita di rumah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan dalam segala urusan, diberkahkan dalam kehidupan kita. Kita sebagai surat Al-Fatihah khusus pada almarhum serta almarhumah yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan dalam kuburnya, serta Allah di tempat yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insyaallah untuk malam ini kita ada kajian fikih yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh kita kepada Ustaz atau Kiai Hanafi Al-Fatah dari Gunung Letik. Kami persilahkan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allimu syarikani bil khair wa ghairuhum mahamdun. Sadaqallahul azim wa sadaqa kalamun nabiyyil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang terhormat seluruh jamaah pengajian, bapak-bapak, malam Senin, malam Senin ya, Masjid Al-Muhajirin Puri Araya tahap 2, wabil khusus kepada guru kita Bapak Ustadz Bani yang saya hormati, dan semoga kita semua selalu dan senantiasa ada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa melakukan kegiatan kita. Ini semuanya adalah berkah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar hadis dari Rasulullah tapi bermuatan ilmu fikih. Spesifiknya adalah tentang adab-adaban keseharian kita. Pertama, wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasrobanna. Ini diawali huruf la nahi. La yasrobanna, jangan sekali-kali minum siapa adukum salah satu di antara kamu qaiman, minumnya sambil berdiri. Jadi hadis ini menunjukkan dan menerangkan bahwa kita selaku umat Islam, umatnya Kangjeng Rasul, dilarang meminum minuman yang kita minum sehari-hari sambil berdiri. Cuman larangan ini bukan larangan yang berbuah haram, akan tetapi larangan yang berbuah makruh. Maksudnya adalah makruh hukumnya kita kalau minum sambil berdiri. Betul Pak ya? Hukumnya makruh. Makruh itu sesuatu perkara yang halal tapi Allah tepati resepun. Halal ngan Allah tepati resepun. Lamun orang minum bari nangtu, bari berdiri, berarti sunnahnya minum itu sambil duduk. Pertama, makruh minum sambil berdiri. Yang kedua, makruh kita sebelum minum tidak baca bismillah. Yang ketiga, makruh ketika minum bernapas di dalam gelas, itu makruh. Yang keempat, makruh hukumnya ketika kita minum sekali beak, bah. Kok jeung poci-pocina. Itu makruh karena akan mengganggu kepada di dalam perut kita. Ketika dicek oleh para dokter ternyata betul yang dimakruhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk makruh hukumnya minum pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Berarti sunnah hukumnya kita minum pertama sambil duduk. Sambil duduk. Pertama. Nuka dua, sunat hukumna sebelum minum baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nukatil hukum sunnah sebelum minum ataupun ketika minum pakai tangan kanan. Dan sunnah hukumna ketika minum 3 kali regotan. Nah, ini mah contoh aja ya. Iya mah contoh. Minum deh. No. Iya mah contoh deh. Ji. Dua. Tilu. Biakon kabeh. Eta hukumna makruh.
Jeung anu terakhir makruh hukumna ketika orang minum itu selama minum bari ngobrol ngomong, pas minum HP berdering, pas diulik wah piduiteun ya itu diangkat besi ngabatalkeun diangkat keur minum bereskeun heula minum kakaraan angkat ulah sampai orang kalebetna makruh. Jadi pantas Kangjeng Rasul itu selalu dilipat gandakan pahalanya ya, karena jangankan yang wajib, yang sunnah, yang mubah pun tetap jadi pahala, karena status hukum minum teh abane hukumna mubah teh mau minum boleh, enggak juga enggak apa tematak doraka lamun teu minum jeung teu wajib, cuman situasi dan kondisi menentukan. Jadi bisa jadi orang wajib minum lamun rek salat teu kuat lamun teu minum. Aya mah minum lebih segar, teu minum ge tetep segar, itu sunat. Tapi lamun minum diniatan, aku mau minum supaya kuat maksiat, eta mah haram. Beda deui, Bro. Nah, jadi masalah minum mah hukumna mubah, artinya bisa jadi wajib, bisa gagah. Seperti nikah, kawin jeung mana budak itu mubah, mau kawin boleh, nggak pun gak jadi masalah. Cuman daripada nyerempet-nyerempet mending kawin. Halo. Bahaya tuh kawin. Punten banyak. Masih kuat abah muda. Tenang Pak, didorong ke kawihan Pak. Gaskeun. Para bapak yang berbahagia, kenapa kita perlu minum? Jelema mah moal teu lupatina minum karena khuliqal insan min arba'ati anasir. Allah menciptakan manusia itu dari 4 unsur. Khuliqal insan min arba'ati anasir. Diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari 4 unsur. Pertama mintin, dari tanah. Tina tanah. Kangjeng Nabi Adam dulu diciptakan tina tanah. Malah dalam kitab-kitab klasik dijelaskan eta tanah teh Pak teu nyokot tina satu tempat. Jadi dalam wujud Nabi Adam dari kepala sampai kaki itu dari berbagai negara. Tanah yang diambil oleh Allah buat ciptakan kepala Kangjeng Nabi Adam tidak sama dengan tanah yang diciptakan oleh Allah buat kaki Nabi Adam, tidak sama. Cuman satu tanah yang diambil dari surga buat menciptakan hati Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Karena hati itu sengaja diambil dari tanah surga. Kenapa? Karena mau mimpin seluruh anggota tubuh. Karena hati nggak pernah bohong. Dan nggak bisa dibohongi. Dan jangan sampai membohongi hati. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Para bapak numaruya, maka kita pun sebetulnya mah makan itu dari tanah, cuman saripatinya doang. Kita makan jagong, itu kan saripati tanah. Hakikatnya kita makan tanah, Pak. Kita makan seblak sekalipun, itu kan bahan-bahan bakunya kan dari tanam-tanaman, ditanam di tanah,
makan saripati tanah sama dengan kita makan tanah. Betul Pak? Ngantek ieu doang makanan tanah itu. Melalui proses. Para bapak yang berbahagia, manusia diciptakan tina tanah. Cuman beda-beda. Malah buat dada, buat kaki, buat paha, itu tanahnya beda-beda. Sehingga kalau dulu kita diciptakan dari tanah Puri Araya dan meninggalnya pun akan di Puri Araya gitu. Jadi ketika seseorang merantau kemana-mana, pas meninggal dunia dikebumikan, pas dikebumikan di Tangerang, itu di Tangerang dulunya. Itu kami ya. Cuman tanah kan punya karakter. Kalau ini orang doyannya berantem melulu, ini mungkin diciptakan dari tanah sengketa. Iya lamun ibu-ibu resepnya balaan Jawa, iya mungkin di tanah abang jadi jiana. Para bapak yang berbahagia, pertama manusia diciptakan tina tanah. Anu kadua minal ma'i, dari air. Jadi pantas selama kita hidup di alam dunia perlu air. Memang diciptakan oge tina cai. Betul Pak? Yang ketiga minarih, dari angin. Selama hidup orang di alam dunia butuhkan angin. Paneker hirup kene mah nyedot angin ngaluarkeun angin. Lamun jelema geus teu nyedot angin teu ngaluarkeun angin, inna biasa ya, Pak. bangun kesel ka Ustaz Ban. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu kaopat jelema diciptakan tina minanar, tina seuneu. Selama orang hirup di alam dunia butuh kana seuneu. Matak jelema kadang aya panas, itu wajar. Pantina seuneu diciptakeun anak. Betul Pak? Aya tiis, aya oge jelema sifatna kos angin. Kos kolecer si eta mah hirupna. Ditiup ti kulon ka wetan. Ditiup ti wetan ka kulon. Tidak punya prinsip hirupna. Ka mana we eta mah daek. Kos angin. Para bapak yang berbahagia, kembali lagi bahwa la yasrobanna ahadukum qaiman. Jangan sekali-kali salah satu di antara kamu meminum minuman yang kamu minum itu qaiman sambil berdiri. Ari haram teu panya eta mah hukumna makruh. Yang jelas sekelas minum di samping untuk kebutuhan, tetapi ketika caranya benar kata Rasul itu akan mengandung pahala. Insya Allah. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, wa an Ali radhiyallahu anhu. Ali itu kan sahabat Kangjeng Rasul, sekaligus putra mantu Kangjeng Rasul, sekaligus sahabat Khulaf Ar-Rasyidin yang terakhir. Otomatis Kangjeng Rasul kehidupannya sangat dekat. Sayyidina Ali sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak tahu tentang kehidupan
Kangjeng Rasul. Kata Kangjeng Rasul begini, Ida akal ahadukum falyakul biyamini. Ida akala dikala dan di mana makan. Siapa? Ahadukum salah satu di antara kamu. Falyakul biyamini, maka makanlah memakai tangan sebelah kanan. Kata menjelas pekerjaan sehari-hari dah. Ya. Udah makan, Pak? Ini belum beres nih. Ya. Falyakul biyamini. Nanti apanya? Maka makanlah memakai tangan sebelah kanan. Hebat juga pertanyaannya. Kok malah minta boga lengan? Wa idza sariba falyasrab biyamini. Dan begitu pula ketika kita minum seperti tadi, memakai tangan sebelah kanan, makan sebelah kanan, minum sebelah kanan. Kenapa kita kudu pakai tangan kanan minum dan makan? Argumentasinya adalah fa inna syaitana yaqulu bisimali. Karena sesungguhnya setan, Bapak tahu setan? Kalau dulu sih tahu saya, sekarang mah gak tahu. Fa inna syaitana yaqulu wa yasrabu bisimali. Karena setan itu kalau makan dan kalau minum suka memakai tangan sebelah kiri. Eta ngaranna setan. Kumaha cenah Pak Ustad? Leungeun abah keur bermasalah. Nah, misalkan ieu penyakit leutik. Seperti cantengan ataupun bisul. Nah, berhubung darurat maka boleh pakai tangan sebelah kiri. Tapi memakai tangan sebelah kiri bukan kita seperti setan. Bukan. Kenapa? Karena ini sedang bermasalah. Tangan sebelah kanan. Makanya kita itu kepada anak-anak yang masih kecil ataupun kepada cucu-cucu ajarkan kalau makan dan minum pakai tangan sebelah kanan, jangan memakai tangan sebelah kiri. Lah lu gitu ya, kenapa aku mau daek na? Itu bisa gitu, Pak. Itu dari yang terkecil. Jelas banyak? Jelas. Jadi nginum jeung dahar urang make tangan sebelah kanan, ulah tangan sebelah kiri. Kenapa? Karena pagawean setan mah sok nginum jeung dahar make tangan sebelah kiri. Piraku urang jalmi dudu muliakeun ku Allah sarua kelakuana seperti setan. Oke, yang ketiga. Minum heula beh. Mana cairna beh? Wa ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida akala ahadukum, ida akala tatkala makan. Ini ngaji tentang makanan. Siapa ahadukum salah satu di antara kamu to'aman memakan makanan walayam sahyadahu
maka jangan dulu mencuci kepada tangan kamu hatta yang aku sehingga kau menjilat ngaletak. Asok diletak Pak. Aduh, bahaya ini mut. Dikenyot. Ayul ikoha atawa dikenyot. Ngenyot dikenyot beda Pak. Ini Bapak, ini perintah Rasul. Artinya sunat hukumna ketika orang beres makan, jangan dulu dicuci tangan kita, diletakkan heula. Dijilat. Nah, dijilatin dulu. Nah, malah dijilat boleh, menjilat boleh, dijilat boleh, seperti lengan abah dijilatan ku pamajikan. Oh, sok ada bah. Sekali-kali mah kudu aing jilat ya siatu. Aing cek pamajikan gede amat lengan. Ataupun anak menjelati tangan orang tua, seperti santri menjelati tangan gurunya, seperti gimana? Seperti ada kiai itu, kiai sepuh, kiai waro lah, ulama besar makan tapi nggak dihabisin sama santri, itu lil barokah namanya. Cuman Bapak, supaya kita makan ketika teng habis, itu makruh hukumnya kalau kita makan masih kini bersisa. Itu namanya mubadir. Innal mubadirina kan ikhwan sayatin. Bahwasanya membubajar-bajar harta itu adalah dulurna setan. Contoh, kadang-kadang bapak-bapak nih ikut ngabesan. Bapak terang ngabesan? Ngabesan. Ngadu muntu. Ngunduh mantu lain huntu. Ngunduh mantu ngabesan. Beres. Kan ada para semanan tuh. Wah, segala aya. Kabeh atau mending sekade gunung didedetkeun bahasa nguna. Ikan 3 rupa dimasukin semua. Sayur 3 rupa dimasukin, sambal apa, sampai tuh bungkus sendok tisu diasupkan, dibanyur ku sayur. Dibanyur ku sayur persis sop kulit. Tamat terlalu banyak kan, yang tahu perut kita kan cuman kita. Itu kapasitas berlebihan sampai banyak. Akhirnya nyisa. Itu namanya mubadir. Ya kalau memang lapar kenapa enggak minta lagi? Ulah kudu sekaligus beak-beak ente. Mubadir berarti pertama sunnah kita kalau makan itu makanan jangan sampai bersisa. Ngaremeh pas budak leutik kolot-kolot ameanan. Ngaremeh. Kedua, sisa-sisa makanan dijilati. Ya Pak ya? Ataupun kita menjilati. Ini mutafakin alaih Pak, artinya perkara sunat yang disepakati oleh para ulama bahwa betul bahwasannya menjilat ini bukan menjilat jabatan ya. Birit pejabat diletakkan lain, ya mah menjilat tangan kita habis kita makan.
Fa innahu barokatun, sesungguhnya pekerjaan itu termasuk pekerjaan yang barokah. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza akal ahadukum tu'aman fala yamsah yadahu hatta yalaqah awyul ikoha. Itu yang ketiga Pak ya. Yang keempat, wa nur radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Dikala dan di mana di antara salah satu kamu semua, kata baginda Rasul, memakai sendal, falyabda bil yamin, maka dahulukanlah memakai sendal kaki kanan terlebih dahulu. Ini perkara mubah tapi mendapatkan pahala sunnah. Kalau dengan tuntunan Rasulullah, lamun orang rek make sendal teh ngasupkeun suku kana sendal, apa ngasupkeun sendal kana suku beh? Ngasupkeun kopiah kana sirah, apa ngasupkeun sirah kana kopiah? Atau mana lah? Nah, pertama kaki sebelah kanan, kedua kaki sebelah kiri. Nah, lamun bareng makruh, lamun helaan kenca makruh. Jadi sunat nama kaki kanan dulu memakai, baru kaki sebelah kiri. Itu yang pertama Pak. Wa idza najaa falyabda bisimal, dan dikala nyoplotkeun, apa nyoplotkeun? Melepas. Nah, dan dikala melepaskan kaki dari sendal, itu kalau melepaskan kaki sebelah kiri, baru kaki sebelah kanan. Wa takunil yumna awaluhuma tun alwahiruhuma tun jauh. Maksudnya memakai apapun di luar sendal, seperti memakai celana, memakai baju, itu disunahkan anggota badan yang sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Tapi kalau melepas baju, melepas celana, sendal, itu baru sebelah kiri dulu, baru sebelah kan. Ini tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita kalau masuk ke masjid, kalau masukkan kaki sebelah kanan, sambil membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Osok dibaca taraya Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Allahumma ya Allah iftahli, bukakanlah buatku rahmatika, rahmatmu. Itu kalau masuk. Kalau keluar, kaki sebelah kiri sambil membaca doa Allahumma ftali abwaba fadlika, ya Allah bukakanlah buatku pintu keutamaanmu. Tapi kalau dibalik makruh. Contoh, kalau masuk kaki sebelah kiri, keluar sebelah, itu makruh. Ada lagi yang makruh, itu mah bareng ngajol. Mau bongkong. Eta mah eta ge makruh, Pak. Ngajol lempang eta mah.
idan ta'al ahadukum falyabda bil yamin wa idza naja falyabda bisimal wa takunil yumna awaluhuma tun al wakhiruhuma tun jauh. Jadi perkara mubah akan bernilai pahala di sisi Allah kalau seperti itu tata caranya. Pantesan Kangjeng Rasul walaupun umurnya selama 63 tahun tapi luar biasa pahalanya daripada nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena selalu diamalkan. Pantas dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya Pak ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Ini hadis diterima oleh Abi Hurairah. Semoga Allah selalu memberikan ridhonya kepada Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyusallimi sogiru alal kabiri wal maru alal qaidi. Liyusallimi sogiru alal kabir. Semestinya ucapkanlah uluk salam yang berbunyi assalamu alaikum. Sogiru alal kabir, dari yang kecil kepada yang besar. Wal maru alal qaidi, dari yang lewat kepada orang yang sedang berdiam. Ini adab namanya. Etika dari Rasul. Pertama, hormati, hargai orang yang lebih besar oleh orang yang masih muda. Itu pesan. Jadi kalimat ucapkan salam dari yang kecil ke yang besar, itu pesannya adalah hormati. Harus menghormati dan menghargai yang kecil sama orang yang sudah besar. Itu pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, begini Pak, ucapkan salam dari yang sedikit kepada yang banyak. Contoh, ini saya di sini kan sedikit sendiri, jamaah kan banyak. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang uluk salamnya itu sunat. Ya. Tapi kalau yang jawabnya itu hukumnya wajib. Nah, cuman kalau banyakkan seperti di sini, walaupun nggak semua yang diajukan jadi masalah, yang penting ada satu orang saja, itu sudah gugur kewajiban orang yang enggak jawab. Jelas Pak? Sudah nit. Tuh. Pengaji mah beda behnya, nang hunyar tegena, emok tegena, ngarane tegena. Ada minum yang begini. Lang? Yang gunakan untuk berdiri minum. Oh, itu aja Pak. Air dan kalah. Oh iya. Jadi bukan nanti orang nanti duduk minum air dan kalah. Nah itu mah tetap kalau hukum dasar mah sunat hukumnya. Sunat hukumnya itu kan bukan wajib ya.
Sunat hukumnya kita minum sambil duduk ataupun jongkok, yang jelas bukan berdiri. Nah, ketika situasi dan kondisi tidak mungkin untuk duduk, maka lebih baik berdiri. Katincak beh. Kalau minum biasa kan nggak boleh. Ya, seperti cara babeh tadi. Kumacuna lamun-lamun. Itu mah kondisional aja. Aya hukum kondisional. Sikon. Kumaha sikon be ya. Terima kasih be. Nah, kalau minum biasa kan dulu. Iya. Yang dengan kata dia berlari, kan ada orang minum sambil berjalan kan seperti menyatakan ada. Iya. Kita sambil makan, minum sambil berdiri dan berlari itu sama dengan binatang kan ada kan. Jadi yang digunakan untuk minum sambil berdiri itu baiklah kan. Ya udah. Yang selanjutnya sunat hukumnya membaca uluk salam dari orang yang sedikit, dan wajib hukumnya yang menjawab orang banyak. Nah, wajib di sini wajib menjawab walaupun dari satu orang. Berarti walaupun nggak semuanya orang juga nggak wajib, sudah diwakili oleh orang yang jawab. Cuman orang yang tidak jawab tidak dapat pahala menjawab uluk salam. Itu Pak ya. Pertama, membaca uluk salam ada yang wajib hukumnya. Kalau nggak wajib dosa dalam arti tidak sah, seperti beres sholat 5 waktu. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu wajib. Nah, yang kedua sunat ketika berjumpa dengan sesama saudara, sesama agama ya. Yang ketiga makruh hukumnya uluk salam kepada orang seperti orang yang sedang BAB. Pak Ustadz Bani kernyising datang babe, Ustadz assalamualaikum. Nah, kalau bapak tahu lah Pak, makruh. Sarwana ya nage, waalaikumsalam. Itu dijawab duitan ya. Nah, seperti iya orang kermicen net HP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana bro? BAB gue nih. Anu kopat hukumna haram Pak. Uluk salam di tempat maksiat. Contoh, kata artis yang saya kasih dong. Assalamualaikum wabarakatuh. Nah, cek besar bani. Waalaikumsalam. Eta hukumna enggak haram ya. Kenapa? Di tempat maksiat. Para bapak yang berbahagia, kita simpulkan bahwa ini walaupun perkara mubah akan diberi pahala oleh Allah dikala kita lakukan dan laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita nggak bisa mengamalkan semua, tapi jangan sampai nggak diamalkan semua. Walaupun satu juga kita amalkan, insya Allah. Dari saya dicukupkan sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Bapak Ustadz, umumnya kepada para jemaah. Yang benarnya ilmu dari Allah, yang salahnya kekurangan dan kebodohan saya pribadi. Semoga kita panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, disolehkan anak-anak kita, diberkahkan rumah tangga kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.